Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik semua. Alhamdulillah. Anak-anak, minggu ini kita sudah memasuki materi untuk tema 2, tema 2 bermain di lingkunganku. Nah, sesuai jadwalnya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN KD 3.2. Untuk PPKN kali minggu ini, kita akan mempelajari materi untuk subtema 1 bermain di lingkungan rumah dan subtema 2 bermain di rumah teman. Nah, anak-anak, kalian juga bisa menyimak di pulpena kalian untuk jilid 2A khusus tema 2, karena nanti di situ ada pertanyaan yang kita bahas di video pembelajaran kali ini. Langsung saja ya anak-anak. Subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Materi yang kita pelajari yang pertama menyebutkan aturan di rumah. Yang kedua menjelaskan manfaat aturan di rumah. Kita mempunyai aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Jadi anak-anak, setiap rumah itu pasti ada aturannya masing-masing. Aturan itu dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jadi, walaupun kita di rumah, kita tidak boleh bertingkah laku sembarangan. Jika anggota keluarga mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah itu akan berjalan baik dan menyenangkan. Dan aturan yang dibuat itu harus disepakati oleh semua anggota keluarga. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai. Berikut ini contoh aturan yang berlaku di rumah sebagai berikut. Bermain setelah belajar. Kedua, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Yang ketiga, menonton televisi di luar jam belajar. Yang keempat, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Nah, telepon genggam itu handphone ya anak-anak. Manfaat mematuhi aturan di rumah. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Mematuhi aturan sangat bermanfaat. Bagaimana dengan aturan di rumah kalian, anak-anak? Apakah kalian merapikan meja belajar setelah mengerjakan PR? Meja yang selalu rapi akan membuat suasana jadi nyaman. Jadi anak-anak, misalkan di rumah kalian ada aturan kalau setelah selesai mengerjakan PR, kalian harus merapikan meja belajar kalian. Kalau meja belajar kita rapi, kita nyaman untuk belajar, kita akan lebih semangat lagi untuk belajar. Selanjutnya, kita kan tadi sudah membahas materi aturan yang ada di rumah dan manfaat kita menaati aturan di rumah. Sekarang kita diskusikan
bersama manfaat dan akibat jika tidak mematuhi aturan. Pertama, kita akan mempelajari manfaat dari mematuhi aturan sesuai gambar-gambar. Nah, anak-anak, kalian juga bisa menjawab di pulpena kalian. Kita langsung aja ya. Gambar yang pertama, meminta izin orang tua saat ingin bermain agar orang tua tidak cemas mencari. Nah, anak-anak, kalau kalian bermain, jangan lupa untuk minta izin sama orang tua ya, supaya orang tua kalian tidak cemas saat mencari kalian. Gambar yang kedua, merapikan mainan. Mainan yang rapi akan memudahkan kita mencari saat ingin bermain dan ruangan menjadi rapi. Setelah kalian bermain, rapikan kembali mainan kalian supaya saat kalian ingin bermain lagi, kalian mudah mencari mainan tersebut dan ruangan akan menjadi rapi. Gambar yang ketiga, menyapu, membuat kamar bersih. Nah, tentunya kalau kita menyapu kamar kita akan bersih. Nah, di pulpena kalian masih ada beberapa gambar. Kalian lanjutkan sendiri ya anak-anak, boleh dibantu dengan orang tua kalian. Nah, lanjut. Akibat dari melanggar peraturan. Gambar yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan, rumah menjadi kotor, menimbulkan bau tidak sedap, dan dihinggapi banyak lalat. Gambar yang kedua, lupa mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. Tangan dan kaki yang kotor memudahkan tertular penyakit. Gambar yang ketiga, terlalu lama menonton televisi. Terlalu lama menonton televisi dapat merusak mata dan mata mudah lelah. Nah, anak-anak, itu untuk materi subtema 1 PPKN. Selanjutnya kita lanjutkan subtema 2 bermain di rumah teman. Materinya yang pertama menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Yang kedua menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Dan yang ketiga menyebutkan aturan di rumah. Langsung saja. Menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya saat bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Berikut contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Yang ketiga, merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Nah, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan. Peraturan ini sesuai atau tidak sesuai ya. Nah, anak-anak bisa simak juga di pulpena kalian. Nah, berikut peraturannya. Kita jawab dari yang pertama, nomor pertama. Masuk rumah teman tanpa mengucapkan salam. Sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Masuk ke rumah itu harus mengucapkan salam. Di rumahnya siapapun kita harus mengucapkan salam ya. Yang kedua, minta izin sebelum meminjam mainan teman. Sesuai. Kalau meminjam, kita harus minta izin dulu. Kalau tidak diizinkan, kita juga tidak boleh memaksa.
Yang ketiga, tidak masuk kamar teman tanpa izin. Ini sesuai ya anak-anak. Yang keempat, bermain di rumah teman hingga larut malam. Tidak sesuai ya. Yang kelima, menjaga mainan teman agar tidak rusak. Ini sesuai ya. Yang keenam, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Ini sesuai ya. Yang ketujuh, membawa mainan milik teman tanpa sepengetahuannya. Jelas ini tidak sesuai. Nah, kita lanjut ke materinya. Menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Ayo kita ingat kembali aturan yang ada di rumah. Contoh sikap yang boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Tidak hanya bermain, sekolah, ibadah, ke masjid, ke rumah saudara, itu kita harus izin atau berpamitan kepada orang tua. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, bermain hingga lupa waktu. Yang kedua, membantah nasihat orang tua. Menyebutkan manfaat aturan di rumah. Aturan dibuat agar tercipta suasana damai. Dengan adanya aturan, hidup menjadi tertib dan teratur. Yang ketiga, dengan adanya aturan, hidup lebih nyaman. Nah, itu adalah manfaat aturan di rumah. Nah, anak-anak, sekian materi untuk PPKN KD 3.2, subtema 1 dan subtema 2. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, anak-anak kita ulangi kembali ya. Hari ini kita belajar tentang aturan yang ada di rumah. Terus apalagi manfaat aturan di rumah. Terus akibat jika kita melanggar aturan. Nah, anak-anak, semoga materi yang disampaikan Bu Guru pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian anak-anak. Terima kasih. Semangat anak-anak dan jaga kesehatan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.